Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Semoga kabar luar biasa akan selalu memberikan kekuatan dan inspirasi dalam hidup kita. Hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan segala pekerjaan usaha dilancarkan oleh Tuhan, dan yang sakit disembuhkan, yang mengalami kesusahan, kesedihan, permasalahan, semoga hari ini Allah membuka jalan dan memberikan solusi atas segala permasalahan kita. Saya kembali mengundang saudara-saudari untuk bersama saya hari ini mendengarkan firman Tuhan yang kita akan dengar dari Injil atau bacaan harian, dan semoga kita boleh merenungkannya di dalam hidup ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali mendengar kisah bagaimana Yesus memanggil para murid dan mengutus mereka untuk mewartakan tentang kerajaan surga. Tentu panggilan Yesus ini mempunyai alasan. Alasan mendasar adalah Yesus ingin memperbaharui hidup manusia kembali dengan satu relasi yang baik dengan Allah. Dan tentu relasi ini harus dimulai dengan tanah pilihan, bangsa pilihan, yaitu Israel. Dan kita tahu bahwa pada saat itu orang Israel itu keras hati. Mereka menyimpang dari hukum, mereka menyimpang dari perintah Tuhan. Dan Yesus harus memperbaharui ini. Maka ia mengutus para murid, ke-12 para murid, yang menjadi simbol ke-12 suku Israel. Mereka harus pergi untuk mewartakan tentang kebaikan Allah kepada bangsa Israel, kepada ke-12 suku Israel, kepada bangsa pilihan. Dan pewartaan yang mereka lakukan adalah tentang pertobatan, agar bangsa pilihan itu harus menyadari akan kebaikan Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka sebagai bangsa pilihan. Dan sebagai murid, mereka dipercayakan dan diberikan kuasa oleh Yesus
untuk senantiasa menghadirkan gambaran kerajaan surga itu. Itu yang kita dengar hari ini. Bagaimana gambaran kerajaan surga yang harus para murid lakukan. Tentang penyembuhan, tentang pengusiran setan, dan begitu banyak. Tentu kehadiran para murid merupakan inti dari suatu perutusan. Bahwa kabar sukacita Allah dan sabda pertobatan harus disampaikan dan diterima oleh semua orang. Agar tujuan Allah untuk memperbaharui dunia dan mendamaikan dunia dengan Bapa itu kembali terjadi dalam hidup manusia. Itu yang pertama yang Yesus inginkan. Gambar kerajaan surga harus ada dalam hidup manusia agar manusia mengalami sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian yang sejati. Yang kedua, kepada para murid Yesus mengingatkan bahwa Allah adalah satu-satunya kekuatan hidup mereka. Allah adalah satu-satunya jaminan keselamatan mereka. Sehingga ketika Yesus mengutus para murid, Ia memberikan banyak hal nasihat kepada mereka. Supaya para murid, bangsa pilihan, orang-orang yang telah mengikuti Kristus harus dan hanya mengandalkan Allah sebagai satu-satunya harapan, kekuatan, dan keselamatan. Karena di luar Allah tidak ada keselamatan. Kita adalah milik Allah, maka kita semua harus kembali kepada sang keselamatan itu. Itulah yang kita dengar hari ini ketika dalam kisah perutusan. Yesus menasihati mereka supaya kamu jangan begini, jangan begitu. Harus seperti ini. Yesus hanya mau menginginkan agar para murid mengandalkan Dia. Para murid dijauhkan dari segala godaan-godaan dunia. Dijauhkan dari segala material atau satu kekayaan-kekayaan dunia yang bisa menghancurkan. Kita semua saudara-saudari, kita sebagai murid Tuhan, kita juga harus punya sikap yang sama. Mengandalkan Tuhan sebagai jaminan hidup kita, sebagai kekuatan hidup kita. Jangan sampai kita terlalu terlena dengan dunia ini, terlena menumpukan harta, tetapi kita lupa untuk menumpukan harta surgawi yang menjadi bekal bagi kehidupan kekal kita. Semoga Tuhan yang hari ini mengutus para murid untuk mewartakan kabar sukacita akan senantiasa sampai ke rumah kita. Dan kita boleh menerima kabar sukacita itu sebagai kekuatan hidup kita dan menjadi santapan bagi jiwa dan raga kita. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita.